Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Randi Alexander P, mahasiswa Universitas Sabar Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS mata kuliah MSDM 2. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang fenomena bubble burst dalam lingkungan MSDM. Yuk. Yang pertama, saya sedikit cerita tentang apa sih sebenarnya fenomena bubble burst itu sendiri dan apa kaitannya dengan atau dalam lingkup manajemen sumber daya manusia. Yang jelas, fenomena bubble burst atau pecahnya gelembung ekonomi adalah suatu kondisi di mana nilai aset meningkat dengan cepat dan tidak realistis, namun diikuti oleh penurunan yang drastis. Jadi kayak suatu ledakan, ada yang meningkat, tiba-tiba dia langsung menurun. Nah, biasanya diikuti oleh penurunan drastis yang menyebabkan kerugian besar-besaran. Nah, itu seperti itu. Fenomena ini sering terjadi dalam sektor keuangan, properti, dan beberapa bisnis lainnya. Tetapi juga dapat terjadi dalam lingkungan SDM. Nah, seperti itu. Terutama dalam konteks pengelolaan talenta ya kalau kita ngomongin MSDM dan karyawan di perusahaan. Nah, konteksnya untuk nyambung ke SDM itu, bubble burst biasanya terjadi ketika perusahaan mengadopsi praktik rekrutmen manajemen karyawan yang tidak berkelanjutan. Contohnya pun ada beberapa kejadiannya ya, biasanya dari latar belakang yang menyebabkan fenomena ini. Seperti yang pertama itu adalah overhiring dan under utilization atau penggunaan ya. Nah, overhiring ini biasanya dilakukan perusahaan melakukan perekrutan besar-besaran tanpa melakukan perencanaan jangka panjang yang matang. Sehingga karyawan yang direkrut tidak diperdayakan atau diberikan peran yang sesuai. Jadinya bisa jadi under performance dan malah potensi yang ada dari si karyawan itu menghilang begitu saja. Bahkan bisa juga menyebabkan malah si karyawan makin tidak nyaman. Yang kedua adalah compensation inflation. Seperti itu ya. Perusahaan memberikan kompensasi yang sangat tinggi untuk menarik talenta terbaik, namun tidak dibagi dengan peningkatan produktivitas yang sepadan. Biasanya ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kesenjangan gaji yang besar dan ketidakpuasan di antara sesama karyawan. Begitu. Lalu kita bahas sedikit tentang overemphasis, biasanya memberikan banyak keuntungan, tanggungan, dan lain sebagainya. Itu yang kita bahas di fenomena ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah penyebabnya apa sih sebenarnya? Nah, penyebabnya itu ada beberapa poin sih. Kurang lebih ada pertumbuhan ekonomi yang tidak realistis, lalu ada tekanan kompetisi, dan kurangnya perencanaan strategis. Nah, ini semua pasti ngaruhnya dari MSDM ya. Untuk pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak realistis. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat seringkali terjebak nih dalam euforia, akhirnya melakukan perekrutan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Coba kali ini kita coba kelompokkan, kita fokus pembahasannya di bentuk-bentuk startup yang ada ya. Kadang kan seperti itu ya, kita lihat begitu ada startup baru buka, di awal-awal 5 tahun pertama itu langsung buka besar-besaran, tapi tidak mempersiapkan untuk jangka panjangnya bagaimana. Yang kedua, penyebabnya biasanya adalah tekanan kompetisi untuk bersaing dengan perusahaan lain, terutama di industri teknologi nih. Perusahaan perlu menawarkan gaji dan keuntungan yang sangat tinggi. Itu udah. Dan yang terakhir adalah kurangnya perencanaan strategis. Ketidaksiapan dalam merencanakan pengelolaan sumber daya manusia secara jangka panjang dapat menyebabkan overhiring dan pembengkakan biaya. Itulah penyebab fenomena bubble burst dalam SDM. Begitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang pertama jelas penurunan kinerja karyawan yang disebabkan karyawan itu merasa tidak diberdayakan atau mungkin tidak dihargai, tidak ada motivasi dan produktivitas. Akhirnya produktivitas mereka menurun. Dilanjutkan yaitu dampak kedua yaitu turnover-nya tinggi karena karyawan tidak puas atas ketidakadilan yang dirasakan, kompensasinya juga mungkin kurang dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang cepat cabut tapi datang lagi, nggak bertahan cabut lagi, jadi turnovernya tinggi. Tuh yang ketiga, ketidakstabilan keuangan perusahaan. Jelas ya,
semakin perusahaan itu bagian hire-nya bermasalah, SDM-nya bermasalah, pasti akan ngaruh ke keuangan perusahaan. Kenapa? Pembengkakan biaya tenaga kerja tanpa peningkatan produktivitas, itu alasannya. Yang sepadan dapat membahayakan kesehatan finansial perusahaan. Begitu. Kita belajar tentang studi kasus beberapa ya. Mungkin teman-teman pernah dengar beberapa startup ini. Ini adalah seperti pegi.com dulu, terus JDID, mungkin teman-teman juga familiar ya. Dan yang terakhir itu kita sebutkan saja satu, Cohive. Nah, kalau Cohive saya pribadi saya sempat kenal banget sih tentang Cohive. Nah, jadi contohnya banyak diantara beberapa startup tersebut itu melakukan beberapa kesalahan yang akhirnya mereka harus sampai bangkrut dan dicurigai awalnya berdampak dari bubble burst itu. Nah, contohnya aja. Salah satu contoh dari kasus bubble burst dalam lingkungan SDM adalah yang terjadi di beberapa perusahaan teknologi pada akhir tahun 2010-an atau yang paling dekat itu 2002, pasca Covid ya, 2020, 2000 sampai 2023 kemarin. Perusahaan-perusahaan yang melakukan perekrutan besar-besaran dengan menawarkan gaji dan keuntungan yang sangat tinggi untuk menarik talenta terbaik di industrinya, namun tanpa perencanaan yang matang, banyak karyawan yang merasa tidak diberdayakan dan tidak memiliki jalur karir yang jelas. Akhirnya pada cabut, jadinya berantakan perusahaannya sampai bahkan bangkrut. Contohnya tadi beberapa startup yang saya sebutkan ya. Mungkin teman-teman masih ingat. Nah, sebenarnya ada nggak sih solusi untuk menghadapi fenomena ini? Jelas ada. Terdapat 4 solusi dasar yang mungkin untuk calon-calon manajer harus mulai memikirkan hal-hal ini. Yang pertama, perencanaan perekrutan yang matang. Jadi benar-benar melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja secara berkala dan merencanakan perekrutan berdasarkan kebutuhan jangka panjang. Jadi jangan main asal hiring aja, atau lakukanlah pencarian talenta sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tapi jangan lupa riset ya. Yang kedua, pengelolaan kompensasi yang seimbang. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang cukup agile biasanya memberikan kompensasi, tapi sebaiknya memberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi karyawan, serta menjaga keseimbangan antara biaya tenaga kerja dan produktivitas. Lalu ada fokus pada pengembangan karir. Oke, fokus pada pengembangan karir ini maksudnya jangan terlalu fokus memberikan hanya kompensasi, bonus, fasilitas, tetapi tidak memberikan kepuasan yang utama bagi karyawan, yaitu apa? Jelas, fokus pada pengembangan si karir atau pengembangan si karyawan. Kenapa? Tujuannya karyawan kan berkarir ya. Kalau misalnya suatu titik jenuh karyawan adalah di saat karyawan sudah mulai merasa mentok, tidak ada jenjang karir lagi berikutnya. Itu yang akan banyak memberikan penurunan performa bagi karyawan. Nah, selanjutnya kesejahteraan karyawan jelas ya, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan mental dan fisik karyawan, bukan hanya fasilitas materi seperti yang saya sebutkan. Seperti itu. Nah, kesimpulannya apa? Jadi, fenomena bubble burst dalam lingkungan SDM dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kinerja dan stabilitas perusahaan. Jadi, untuk menyatukan perusahaan dan karyawan perlu MSDM yang benar, yang jelas memperhatikan kebutuhan dari si karyawan, kesejahteraan karyawan, tetapi juga melihat untuk jangka panjang perusahaan. Nah, dengan fokus pada kesejahteraan karyawan, pengembangan karir, dan pengelolaan kompensasi yang seimbang, perusahaan dapat membangun organisasi yang stabil dan produktif. Jadi balik lagi ya teman-teman, selalu ingat bahwa MSDM itu adalah penjembatan atau penghubung antara karyawan dengan perusahaan, sehingga demand dari perusahaan menginginkan karyawan seperti apa, yaitu hanya ada di karyawan, dan yang bisa menyambungkan demand tersebut atau alur distribusinya MSDM. Jangan sampai dikarenakan kesalahan atau lalainya MSDM sehingga dapat membuat dampak yang sangat buruk bagi perusahaan. Jadi itu saja dari saya. Tetap belajar terus, semangat terus, dan semoga kita terus bisa bertumbuh menjadi SDM-SDM yang luar biasa. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh hubungi,
dan kita bisa tanya jawab selanjutnya. Hubungi di sini ya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.